Oke, untuk pertama kali, baiklah, untuk pertama kali kita gunakan eh, Microsoft Excel. Mari kita buka bersama untuk Microsoft Excelnya. Kita klik. Di sini kita akan mempergunakan Microsoft Excel. Untuk langkah pertama, kita akan gunakan judul dari tabel yang akan kita pergunakan. Contohnya adalah seperti berikut: daftar games yang dimainkan siswa kelas 7. Kita berikan tabel dengan nama data 1. Yang pertama adalah nomor. Untuk data ini kita pergunakan data ini kita dapatkan dari angket yang telah kita kumpulkan melalui angket yang sudah kita sebar ke teman-teman kita. Yang kolom pertama, kolom B4 di sini kita berikan nama kolom headernya adalah nomor, kita singkat jadi NO. Kemudian kolom C4 atau kolom kedua kita beri nama game. Kemudian kita pergunakan turus. Nah, di sini nanti akan kita bahas apa itu turus. Kemudian kolom terakhir atau kolom keempat kita beri nama kolom frekuensi. Kemudian kita blok seperti ini. Pastikan jumlah datanya terlebih dahulu. Anggaplah ini data yang akan kita pergunakan. Banyak 5 data. Untuk bagian ini kita bisa perbesar dengan cara mengklik pada bagian kolom paling atas. Di sini kita dekatkan kursornya, kemudian kita tarik. Untuk kolom header atau kolom nama di atas ini kita berikan di tengah, kemudian kita bold. Yang pertama kita berikan dulu urutan dari nomor. Langkah pertama kita berikan angka 1, kemudian baris kedua kita berikan angka 2. Kemudian dari angka pertama sama angka kedua kita blok, kemudian pada ujung kanan bawah ini kita tarik. Jadi kita sudah mendapatkan yang namanya bentuk urutan nomor. Katakanlah pada angket yang kita dapatkan, nama gamenya yang sudah diberikan oleh para responden kita, yang pertama adalah Free Fire, yang kedua adalah Mobile Legend, kemudian yang ketiga PUBG, kemudian yang keempat kita dapatkan namanya Roblox, dan yang terakhir adalah Minecraft. Kemudian yang paling bawah akan kita gabung. Jadi cara penggabungannya dari sel pertama dan sel kedua kita blok, kemudian kita merge and center. Next, kita berikan jumlah. Oke. Kita akan mempergunakan rumus yang pertama, yaitu rumus len. Rumus len adalah menghitung banyaknya karakter yang ada di sel yang akan kita tentukan. Kita akan membahas mengenai turus. Turus adalah lambang atau simbol
yang digunakan untuk menghitung berapa banyaknya data yang kita peroleh. Di dalam bahasa Inggris, tools itu adalah tally mark, atau kita tuliskan di sini aja. Tally mark. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sama. Di Indonesia disebut dengan turus. Nah, untuk penggunaan di sini saya akan berikan contoh. Untuk penggunaan turus atau tally mark, katakanlah kita sudah mendapatkan data dari responden yang kita berikan, kita hitung. Misalnya ada 5 orang yang menggunakan Free Fire, contohnya di sini. Biasanya kita gunakan simbolnya adalah huruf I. Kita gunakan I besar. Bila 5, kita tuliskan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk angka 5 ini kita blok, kemudian kita klik pada bagian font. Di bawah ini ada namanya launcher atau sub menu. Kemudian kita klik pada bagian strikeout-nya. Oke, ini adalah untuk memberikan garis tengah. Jadi bentuk 5 pada umumnya akan kita lihat seperti ini. Tetapi pada hitungan di dalam Excel, kita tidak bisa menggunakannya semacam ini. Jadi kita gunakan untuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini nanti akan dihitung menggunakan rumus. Kemudian untuk games yang kedua, kita peroleh data, katakanlah ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang bermain PUBG mungkin ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang bermain Roblox, katakanlah ada 2. 1, 2. Kemudian yang bermain Minecraft ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Oke. Untuk menghitung turus di dalam frekuensi, kita akan menggunakan yang akan dihitung, kita menggunakan rumus. Kita tekan sama dengan, kemudian kita berikan rumusnya len. Rumus len ini akan menghitung berapa banyak jumlahnya karakter yang ada di dalam satu sel. Kemudian buka kurung, kemudian teks, kemudian tutup kurung, enter. Jadi untuk frekuensi yang akan kita pergunakan di sini adalah penghitungan dari turus yang secara manual. Untuk yang model seperti ini, bila kita gunakan rumus len, kita coba klik di bagian ini, kemudian tutup. Nah, yang terbaca adalah 4 karena dia tidak garis tengah ini tidak di dalam hitungan karakter. Jadi untuk model Microsoft Excel ini kita harus menggunakan yang namanya karakter huruf I sebagai simbol turus. Tidak boleh kita gunakan strikeout atau garis tengah atau menggunakan spasi, karena spasi dianggap satu karakter. Oke, kalau sudah dapat, kita kasih alignment center,
kemudian klik 2 kali. Nah, kita sudah mendapatkan frekuensi di sini. Untuk jumlah total dari frekuensi, kita akan gunakan rumusnya adalah sum. Buka kurung, kemudian kita tutup dari atas ke bawah, kita drag, kemudian di enter. Jadi sebanyak 39 responden yang telah memberikan nama game yang mereka mainkan. Kita akan mencoba membuat yang namanya bentuk dari grafik, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kita akan blok yang ini. Oke. Kemudian insert. Nah, ini kita grafik batang menggunakan kolom nama games, kemudian kita tekan kontrol, kemudian kita tekan frekuensi, kemudian insert, kemudian kita pilih bentuknya. Ini bebas ya, kita coba salah satu aja yang kita gunakan. Oke, di sini kita sudah mendapatkan bentuk-bentuk grafik batang. Kemudian kita bisa gunakan layout. Di sini kita bisa rubah nama judulnya. Kita blok aja di sini. Kemudian kita ganti grafik batang. Games. Untuk aksis title kita bisa ganti Ctrl A, kemudian nama game. Untuk yang di bawah kita bisa rubah menjadi jumlah frekuensi. Oke, kita sudah punya bentuk yang seperti ini. Berikutnya, untuk yang menggunakan grafik lingkaran, grafik lingkarannya kita gunakan yang sama. Jadi nanti kita blok seperti ini, kemudian kita gunakan bisa pie di sini, atau kita rubah menggunakan yang bentuknya lingkaran juga, yang seperti ini. Ini bisa kita ganti warna-warni. Kemudian layout kita bisa rubah. Layoutnya bisa kita rubah di sini. Terserah ya, kita bebas menggunakannya sesuai dengan keinginan. Ini kita bisa gunakan. Kemudian kita ganti judulnya grafik lingkaran. Jika sudah, ini kita bisa pergunakan untuk membuat poster. Kita rubah. Oke, dari satu tabel ini kita sudah bisa membuat dua grafik yang berbeda. Untuk materi berikutnya
bagaimana caranya untuk menghitung torusnya bila mana frekuensi yang kita dapatkan. Ya, kita akan coba. Ini kita blok saja, kemudian kita taruh di bawah seperti ini. Kita pastekan. Kita akan ganti untuk data yang turus di sini. Kita akan taruh sebelah kanan. Kemudian kita kembalikan lagi. Jadi bila mana ada data yang seperti berikut ya. Turus tidak ada. Kemudian yang kita dapatkan adalah frekuensi. Contohnya kita sudah mendapatkan data Free Fire sebanyak 5 orang. Di sini untuk Mobile Legends ada 10 orang. Ada 20 orang. Kemudian di sini ada 15. Kemudian Roblox yang bermain hanya ada 5. Kemudian Minecraft juga 5. Oke. Untuk zoom kita akan masukkan tetap di frekuensi. Bagaimana cara menghitung turus bila kita mendapatkan frekuensi terlebih dahulu? Berbeda dengan yang data pertama di atas ini. Untuk data yang di atas ini, data pertama, kita menghitung turus terlebih dahulu. Kemudian kita mendapatkan frekuensi yang intinya kita menghitung banyaknya jumlah karakter dengan menggunakan rumus len. Nah, ini rumus lennya. Untuk yang menggunakan metode seperti di bawah ini, kita tuliskan data 2 saja. Maka berapa banyaknya turus ketika kita sudah mendapatkan frekuensi? Caranya adalah menggunakan rumus repeat text. Nah, langkah pertama adalah saya perbesar sama dengan rep T, artinya menghitung berapa banyaknya jumlah teks yang akan dimunculkan. Untuk hitungan ini kita juga sama dengan data yang pertama, karena data yang pertama itu tidak bisa membuat simbol 1-4 kemudian di garis tengah seperti jumlahnya 5. Jadi tetap modelnya sama, yaitu repeat text kemudian buka kurung. Kemudian teks yang kita pergunakan, kita kutip 2 di sini, hurufnya I besar, kemudian kutip lagi. Nah, di sini diperhatikan untuk di belakang teks ini itu titik koma atau koma di dalam laptop atau gadget kalian. Kebetulan di sini saya mendapatkan titik koma karena konfigurasi di dalam laptop saya menggunakan titik koma. Kemudian berapa banyaknya jumlah i yang akan dimunculkan atau diulang. Nah, kita klik pada bagian frekuensi. Kemudian tutup kurung. Ini berarti bahwa pengulangan huruf I besar sebanyak jumlah yang berada di sel. Kemudian enter. Nah, I-nya sebanyak 5. Kemudian kita double klik kembali. Kemudian kita akan menghitung menggunakan grafik garis. Jadi untuk data pertama dan kedua, yang pertama menggunakan rumusnya adalah len
ya, rumusnya len buka kurung, di sini teks. Nah, perintah teks di sini adalah yang pada bagian turus. Ini kita menggunakan teks, tidak menggunakan angka kemudian, ya. Kemudian yang di data 2, ketika kita mendapatkan frekuensi, bagaimana cara menghitung turusnya? Rumusnya adalah sama dengan rip T, artinya repeat text. Kemudian buka. Kemudian bagaimana cara menggunakan rumus yang kedua, yaitu menghitung turus. Kita mempergunakan yang namanya rumus rip T. Caranya adalah sama dengan REPT, artinya repeat text, kemudian buka kurung, kemudian datanya yang berasal dari frekuensi atau sel di mana akan mengeluarkan huruf atau simbol sejumlah tertentu. Jadi kita akan menggunakan misalnya di sini I besar, kemudian kutip, kemudian titik koma, kemudian kita bergunakan selnya D30, kemudian tutup kurung. Nah, perbedaannya adalah menggunakan rumus ini. Yang pertama adalah rumus len, yang kedua adalah rumus rip T, repeat text. Untuk menghitung dengan data kedua menggunakan diagram garis, jadi kita gunakan insert, kemudian line, kemudian kita pilih yang 3D line. Oke, di sini kita dapat modelnya seperti ini. Kemudian ini kita berikan layout atau legendnya supaya kelihatan. Nah, di sini juga sama. Kita gunakan misalnya nama games. Oke, jadi berapa banyaknya jumlah siswa yang bermain Free Fire? Di sini ada 5. Kemudian Mobile Legends ada 20, PUBG ada 15, Roblox ada 5, dan Minecraft 5. Oke. Untuk desain kita bisa ganti. Cara menggantinya adalah change chart type. Kemudian di sini kita bisa rubah untuk model-model diagram garis atau line. Contohnya seperti ini. Atau kita bisa gunakan yang model lainnya yang menggunakan titik-titik. Untuk warna bebas. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian kita kasih nama. Kemudian bagaimana caranya kita mendesain? Nah, di sini kita sudah punya data atau dokumen. Yang pertama adalah dokumennya tabel. Nah, tabel ini bisa kita blok dulu, kemudian bisa kita kasih warna, contohnya seperti ini. Kemudian untuk teks bisa kita rubah warnanya. Kemudian kita ganti untuk teksnya. Untuk bagian header kita bisa ganti warnanya supaya lebih
menarik. Nah, di sini, kemudian di bawah juga sama. Ini contoh ya, kita akan pergunakan desainnya seperti ini. Oke, kita simpan lagi. Untuk membuat poster, di sini saya akan memberikan aplikasi yang cukup sederhana, yaitu menggunakan PowerPoint. Karena ini tidak perlu menginstal kembali, karena saya yakin bahwa PowerPoint sudah ada dengan sendirinya karena kita menginstal Microsoft Office. Oke, kita cari PowerPoint di sini. Untuk ukuran poster kita akan perbesar saja.